Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan yang kita lakukan ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa insyaallah taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah memahami makna syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pembahasan ini kita angkat karena memahami syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah adalah merupakan kewajiban yang utama bagi setiap mukmin. Karena ini adalah hal yang pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, beliau mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau akan mendatangi
penduduk negeri yang mana mereka adalah ahlul kitab, maka hendaknya hal yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan materi ikhwatal iman azani Allahu iyyakum kita bawakan mengingat banyak sekali keutamaan-keutamaan dari syahadat la ilaha illallah. Di mana di antaranya syahadat la ilaha illallah ini adalah merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan inilah kemenangan yang sebenar-benarnya yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Kayak ini yang menjadi harapan kita. Dan syahadat la ilaha illallah adalah merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan bersaksi pula mengakui bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan dia dengan kalimat yang telah Allah sampaikan kun kepada Maryam alaihi salam, dan mengakui bersaksi pula bahwa wal jannatu haq wan naru haq, mengakui bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya. Maka apa keutamaan yang akan dia dapatkan apabila mereka mempersaksikan hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, "Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min a'mal." Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa la ilaha illallah adalah merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula la ilaha illallah merupakan sebab pelakunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebagaimana di dalam hadis Ibban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mana dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syahadat la ilaha illallah ini juga merupakan salah satu sebab seseorang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nantinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, khalisan min qibali nafsihi." Dalam riwayat lainnya khalisan min qalbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nasi bi syafa'ati." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi khalisan min qadmi nafsihi min qibali nafsihi, yang mana dia mengucapkan syahadat tersebut murni dari hatinya. Ini di antara keutamaan dari syahadat la ilaha illallah.
dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya dari mereka yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, kita masing-masing individu di antara kita penting baginya untuk memahami syahadat la ilaha illallah, bahkan menjadi fardu ain. Karena kesalahan di dalam memahami syahadat la ilaha illallah ini akan berdampak kepada sikap seorang, begitu pula ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan di dalam memahami syahadat la ilaha illallah akan berdampak seseorang tidak memahami apa tujuan penciptaan dia di dunia ini. Maka segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita maka menjadi fardu ain, wajib individu bagi kita untuk mempelajarinya. Karena banyak pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Di antara pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap memaknai la ilaha illallah, memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Ini ada yang memahami la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan penafsiran yang kurang. Karena penciptaan itu merupakan bahagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang wajib kita yakini yaitu tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala esa di dalam perbuatannya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bukan tauhid rububiyah inilah yang menjadi inti dakwah dari para rasul. Karena kenapa? Karena orang-orang musyrik terdahulu, mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan manfaat, menjauhkan mudarat, mereka mengakui itu semuanya adalah Allah Subhanahu. Jadi inti dakwah para rasul bukanlah mengajak manusia untuk meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan. Jadi ini kurang. Ada pula yang mengatakan bahwa la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Ini juga ungkapan yang masih kurang dan kurang tepat. Karena kalau kita dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pemeluk-pemeluk agama selain daripada agama Islam, mereka meyakini Tuhan-Tuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurang tepat kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, makna yang tepat dari kalimat tauhid la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada zat yang hak untuk diibadahi. Tidak ada zat yang hak atau tidak ada Tuhan yang hak. Harus ada penambahan kata yang hak, artinya yang benar, yang pantas, yang layak untuk diibadahi. Ini baru tepat. Karena kenapa? Karena dengan menambahkan kata yang hak, yang pantas, yang layak, yang benar untuk diibadahi, maka yang kita yakini layak untuk diibadahi hanya Allah. Walaupun manusia, di antara manusia ada yang meyakini ada Tuhan selain
Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Yang demikian adalah karena Allah adalah sembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan segala sesuatu yang mereka seru selain Allah itu semuanya adalah sesembahan seruan yang batil. Jadi ini makna dari la ilaha illallah, itu la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khudul iman azani Allah iyyakum. Kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah rukun pertama terkandung di dalam ungkapan la ilaha, yaitu nafyun. Ini rukun yang pertama. Nafyun artinya peniadaan. Rukun yang kedua terdapat di dalam ungkapan illallah, atau disebut juga itsbat. Jadi ada rukun la ilaha illallah ini, ada memiliki dua rukun. Yang pertama adalah nafyun dan yang kedua adalah itsbat. Kedua rukun ini harus ada. Karena nafyun saja, peniadaan saja itu tidaklah memiliki makna apa-apa. Begitu pula itsbat atau penetapan juga tidak akan memiliki kelebihan apa-apa ketika tidak ada nafyun, peniadaan. Dan dua rukun ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim." Allah menyebutkan faman yakfur bil-taghut, siapa yang kufur kepada taghut. Taghut artinya adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, setelah Allah mengatakan siapa yang kufur mengingkari segala sesembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua unsur di sini yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah mengingkari segala sesembahan selain Allah, kemudian beriman kepada Allah. Ada penafian, ada penetapan. Menafikan segala sesembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini, kata Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Ada nafyun, ada itsbat. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepada diriku. Di dalam ayat ini, dalam surah Az-Zukhruf ini, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dua hal.
bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Beliau berlepas diri dari segala Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Beliau mengatakan, innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah. Ini mengandung makna nafyun, peniadaan. Beliau berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah SWT. Ungkapan yang kedua, illal ladzi fatarani, ini mengandung makna itsbat, penetapan bahwa yang beliau yakini, yang beliau ibadahi semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, dua ayat yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama di dalam surah Al-Baqarah 256 dan yang kedua adalah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengisyaratkan tentang dua rukun dari la ilaha illallah. Yang pertama nafyun, peniadaan, dan yang kedua adalah itsbat. Jadi seorang mukmin yang bersaksi la ilaha illallah harus di dalam setiap sikapnya harus mencerminkan dua hal ini. Berlepas diri dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga mengandung isyarat seorang mukmin itu juga harus mendahulukan kecintaan dia kepada Allah daripada mendahulukan keinginan hawa nafsunya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa di antara manusia ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Adakah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang dia sembah? Dan Nabi SAW juga memberikan isyarat bahwa di antara manusia ada yang menghambakan dirinya kepada harta. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, ta'iza abdul dinar, ta'iza abdul dirham, ta'iza abdul khamisah, ta'iza wantakas, idha syika mantakash. Rasulullah SAW menyampaikan, ta'isa, celakalah. Siapa yang celaka? Abdul dinar, hambanya dinar, hambanya dirham. Dinar dan dirham harta. Ada orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Dengan cara apa? Dia tidak memperdulikan apa yang telah dijelaskan oleh Allah, aturan-aturan Allah SWT. Dia justru memperturutkan keinginan hawa nafsunya sehingga dia menjadi budak. Orang mukmin yang beriman kepada Allah SWT, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia harus berlepas diri dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah SWT. Maka kecintaan yang paling dia kedepankan adalah cintanya kepada Allah. Yang dia dahulukan adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap seorang mukmin. Syahadat yang benar konsekuensinya, konsekuensi dari syahadat yang benar tersebut adalah melepaskan diri dari segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan penghambaan tersebut semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun syahadat la ilaha illallah. Kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan bahwa la ilaha illallah adalah merupakan miftahul jannah, kunci surga. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal bahwa la ilaha illallah adalah merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga dan diharapkan dari neraka.
Tapi perlu kita ketahui bahwa tidaklah ada kunci melainkan dia baru dapat berfungsi ketika ulirnya, geriginya itu sesuai dengan kunci yang hendak kita buka atau gembok yang hendak kita buka. Ketika sesuai, baru dia dapat berfungsi, dapat bermanfaat. Tapi ketika tidak sesuai, maka kunci tersebut tidak akan dapat membuka gembok atau membuka pintu yang hendak dia buka. Jadi harus sesuai. Oleh karena itulah para ulama menjelaskan bahwa la ilaha illallah ini memiliki syarat. La ilaha illallah memiliki syarat. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka insya Allah kalimat tauhid tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelakunya. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, sama halnya dengan kunci. Ketika geriginya itu sesuai, maka dia baru dapat membuka pintu. Tapi kalau tidak sesuai, dia tidak akan bermanfaat. Nah, para ulama menyebutkan ada 7 syarat la ilaha illallah. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha, mengetahui makna dari la ilaha illallah tadi. Sehingga dengan mengetahui makna la ilaha illallah tadi, seorang dapat memahami konsekuensinya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Yang mana la ilaha illallah tersebut memiliki 2 rukun, harus mengandung 2 rukun ini. Nafyun, peniadaan, dan isbat, itu penetapan. Dengan peniadaan maka kita menghilangkan segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kita tidak menghambakan diri kita kepada suatu apapun. Kita hanya menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami makna dari la ilaha illallah ini, seorang mengetahui konsekuensinya. Orang Arab dahulu, masyarakat jahiliyah dahulu, kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya. Karena mereka adalah ahlul lughah, orang Arab yang tahu pasti jelas ungkapan la ilaha illallah itu konsekuensinya apa. Sehingga Allah ceritakan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana sikap mereka ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Annahum kanu idza qila lahum qulu la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka katakanlah la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini hendak menjadikan Tuhan itu hanya satu saja? Sungguh ini adalah merupakan hal yang ajaib kata mereka. Ini suatu hal yang tidak mungkin. Mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka penghambaan mereka hanya kepada Allah. Mereka tidak boleh lagi memperturutkan hawa nafsunya. Mereka tidak boleh lagi melakukan penyembahan-penyembahan kepada patung-patung mereka. Tidak boleh lagi memperuntukkan korban-korban kepada patung mereka. Tidak boleh lagi melakukan tawaf, berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah SWT. Ini konsekuensinya. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang bersaksi syahadat la ilaha illallah
wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui makna dari la ilaha illallah tersebut. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa syarat yang pertama adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut haruslah paham makna dari la ilaha illallah. Maka ini harus kita ajarkan. Walaupun kita bukanlah orang Arab, mungkin tidak semua kita bisa berbicara bahasa Arab, namun kita harus mempelajari syahadat la ilaha illallah. Karena ini rukun Islam yang pertama. Hal yang pertama kali diserukan. Tidak akan sah dan tidak akan diterima seluruh ibadah yang kita lakukan ketika tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka harus kita pelajari, harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, orang-orang terdekat kita, harus kita pahami makna la ilaha illallah. Sehingga dengan itu mereka mengetahui apa konsekuensinya, apa kewajiban mereka, apa hak mereka, dan apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-yaqin. Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah haruslah benar-benar meyakini makna dari la ilaha illallah tersebut. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Dalil yang menunjukkan keyakinan ini, bahwa syarat yang kedua adalah keyakinan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut haruslah mengucapkan dengan penuh keyakinan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri mereka. Di syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus dengan penuh keyakinan, harus diyakini dengan sebenar-benarnya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar keyakinannya, sehingga beliau membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yang artinya yang selalu membenarkan. Dan tingkatan Siddiq ini adalah tingkatan tertinggi setelah kenabian. Allah SWT menyebutkan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Mereka yang mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulullah SAW, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, kemudian setelahnya was-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cerminan yang beliau tampakkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari. Allah perjalankan Rasulullah dari Baitullah Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak yang sangat jauh, ribuan kilometer. Dan tidak hanya sebatas itu saja. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah mengalami Mi'raj ke Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh. Perjalanan tersebut hanya ditempuh dalam jangka waktu yang sangat singkat, pendek. Ini adalah suatu hal yang mungkin akal manusia tidak akan dapat memahaminya. Sedangkan dengan perjalanan dengan sarana transportasi yang modern saat ini saja, mungkin perjalanan itu tidak akan dapat ditempuh kecuali dalam
jangka waktu yang panjang. Langit yang kita lihat saat ini belumlah langit tingkat kedua. Ini baru as-sama'ud dunya, langit dunia. Dan Allah mengatakan walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha. Dan kami telah hiasi langit dunia ini dengan apa? Dengan bintang-bintang. Jadi segala bintang, rasi, galaksi yang kita lihat itu barulah di lapisan tingkatan langit dunia. Belum sampai ke tingkat langit ketujuh. Jadi perjalanan tersebut kalau secara akal itu tidak dapat akal manusia menerimanya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka ingin mempergunakan kesempatan ini. Mereka panggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Allaka ila sahib." Coba lihat temanmu ini. Muhammad, coba lihat temanmu ini. Yaz'umu annahu usriya bih. Di mana dia mengaku telah melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit. Bukankah orang seperti ini pantas untuk dikatakan sebagai orang gila? Namun apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Awaqalahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah benar ini ucapan berita ini disampaikan oleh Muhammad? Benar kata mereka. Tahu bahkan kalau sekiranya benar itu adalah ucapan Muhammad, maka sungguh aku akan percaya, bahkan yang lebih sulit dari ini akan aku percayai. Semenjak itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini syarat yang kedua. Itu kalimat la ilaha illallah tersebut harus diucapkan dengan penuh keyakinan. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Syarat yang ketiga adalah al-qabul, menerima la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Itu menjalankan seluruh syariat Allah. Dalam ketika kita dihadapkan dengan syariat Allah SWT, tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Harus menerima la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Konsekuensinya adalah menerima syariat Allah SWT. Allah SWT berfirman, bagaimana orang-orang kafir musyrik dahulunya. Di dalam surah As-Saffat ayat 35 dan 36 Allah SWT mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka justru menyombongkan dirinya. Ini sikap orang-orang kafir musyrik dahulunya. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka justru sombong, menyombongkan dirinya. Dan mereka mengatakan, kata Allah, wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami hanya untuk tukang syair yang gila ini? Mereka tidak menerima untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syarat gambaran bagaimana sikap seorang mukmin, seorang muslim. Wa kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, mereka masih mencari-cari ketetapan yang lain. Ini bukan sikap seorang mukmin. Dan Allah juga mengatakan, "Bala wa rabbik," demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun, sungguh mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai penengah, hakim di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nah, lihat, bukan hanya menjadikan sebagai hakim, sebagai penengah di dalam perselisihan, tapi juga apa yang terjadi setelah itu, setelah diberikan putusan. Allah katakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dari putusan yang telah kau berikan,
mereka sama sekali tidak merasakan perasaan apa-apa, tidak terima. Tapi justru apa? Wa yusallimu taslima. Mereka justru berserah diri dengan sebenar-benarnya. Ini sikap orang mukmin, ada kabul, ada penerimaan kepada syahadat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad wa taslim. Itu tunduk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 22, wa man yuslim wajhahu ilallah, siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, berserah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan ikatan yang sangat kuat. Jadi di sini ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah al-ikhlas, itu memurnikan amal perbuatan dari segala macam bentuk kotoran-kotorannya, kesyirikan, dari segala macam tujuan-tujuan selain tujuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam bentuk amal ibadah tersebut haruslah ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah dia mengucapkan la ilaha illallah kecuali hanya karena mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah karena tujuan-tujuan lainnya, tujuan-tujuan dunia, mengharapkan popularitas, mengharapkan wanita, mengharapkan harta, mengharapkan jabatan untuk meraup suara. Bukan, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keenam adalah as-sidqu, yaitu kebenaran, kejujuran. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus benar, sesuai antara ucapan dengan kenyataannya, dengan sikap dan tindakannya, harus mencerminkan apa yang dia ucapkan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka penghambaannya tidak ada kepada suatu apapun, karena penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketundukannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang munafik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dan ayat 10. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Mereka berupaya untuk menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin, orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka berupaya untuk menipu orang-orang mukmin, menipu Allah SWT. Akan tetapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sungguh sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya, mereka tidak merasakannya. Allah katakan fi qulubihim marad,
di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Mereka tidak senang kepada kalian. Ada kebencian, ada iri di dalam diri mereka. Namun mereka tidak dapat menunjukkannya. Karena apa? Karena saat itu Islam sudah memiliki kekuatan, sehingga mereka tidak berani untuk menampakkannya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah rasa sakit mereka. Dengan melihat bagaimana kondisi kalian, akan Allah tambah sakit mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan sungguh mereka akan mendapatkan azab yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7 adalah al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat ini. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Termasuk di dalamnya mencintai segala konsekuensinya. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah menjadi kewajiban. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yaitu mencintai syariat Allah, mencintai setiap orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai seseorang karena mereka berada di atas apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak akan ada kecintaan mereka kepada segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan temukan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kalian tidak akan temukan mereka itu yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan cinta kepada orang-orang tersebut. Jadi ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Setiap orang beriman pasti dia cinta kepada Allah, pasti dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulah walaupun mereka itu aba'ahum wa abna'ahum, walaupun mereka itu adalah ayah mereka, walaupun orang-orang itu adalah anak mereka. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap ayahnya yang kufur kepada Allah SWT. Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Beliau berlepas diri walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan orang-orang beriman. Mereka tidak akan cinta kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah syarat dari la ilaha illallah. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka dengan itu kalimat la ilaha illallah tersebut akan dapat bermanfaat bagi pelakunya. Adapun syahadat Muhammadun Rasulullah juga memiliki rukun dan memiliki konsekuensi. Kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah ini adalah dua kalimat yang ibaratnya satu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mereka yang bersaksi la ilaha illallah haruslah mengakui Muhammad Rasulullah. Begitu pula yang mengakui Muhammad Rasulullah haruslah juga mengimani la ilaha illallah. Syahadat Muhammad Rasulullah juga memiliki dua rukun. Sebagaimana
digambarkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tadi, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak memposisikan Rasulullah lebih daripada posisi kedudukan yang telah Allah tetapkan. Karena beliau adalah manusia biasa, hanyalah seorang hamba. Maka tidak boleh kita berikan kedudukan sebagai Tuhan. Tidak boleh meyakini di dalam diri Rasulullah SAW segala sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah meyakini Rasulullah SAW adalah sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita mengetahui beliau adalah manusia biasa, namun beliau adalah seorang rasul yang memiliki hak yang harus kita tunaikan. Beliau harus dimuliakan. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara kalian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memanggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Karena bisa jadi hal tersebut dapat menggugurkan seluruh amal perbuatan kalian dan kalian tidak menyadarinya. Beliau memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Di antara hak beliau adalah kita mencintainya lebih dari segala-galanya. Di antara hak beliau adalah menjalani, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ini adalah hak Rasulullah SAW. Dan ini adalah sebagai wujud kita membela Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan slogan-slogan semata, tapi wujud pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW. Wujud kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW adalah dengan benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah SWT telah mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru. Kalaulah tidak ada seorang pun di antara kalian yang menolongnya, ketahuilah bahwa sesungguhnya beliau telah ditolong oleh Allah SWT. Ketika beliau dikeluarkan oleh orang-orang kafir dari Mekah, ilhuma bil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika beliau berkata kepada temannya, jangan kau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini hak-hak Rasulullah SAW. Jadi ini dua rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama meyakini beliau adalah seorang hamba, sehingga kita tidak berlebih-lebihan di dalam mengangkat Rasulullah SAW. Yang kedua, meyakini beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah ini, ketika kita meyakini bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu, maka konsekuensinya adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, mempercayai, tidak mendustakan segala apapun yang diberitakan oleh Rasulullah. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah wajib bagi kita untuk mempercayai. Yang pertama. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar, mentaati setiap apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala apa yang beliau larang. Yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, kita beribadah kepada Allah hanya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Ini konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin beliau adalah Rasul utusan Allah SWT, maka kita harus wajib untuk menerapkan konsekuensi ini. Karena setiap perintah yang beliau sampaikan pastilah perintah dari Allah. Setiap perintah yang beliau sampaikan pastilah perintah dari Allah. Setiap larangan yang beliau sampaikan pastilah itu adalah larangan dari Allah. Dan
cara beribadah yang beliau ajarkan pasti itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azanillahu iyyakum. Inilah pemahaman tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka sudah seharusnya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna dari syahadat yang kita ucapkan, agar jangan sampai syahadat tersebut hanyalah sebagai slogan yang diucapkan di lisan saja, namun tidak diwujudkan dengan amal perbuatan. Karena sesungguhnya keimanan itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Ucapan yang diucapkan dengan lisan, syahadat yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Khotbah azanillahu iyyakum. Ini kiranya penjelasan tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk tanya jawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fiikum. Ini ada satu pertanyaan di sini. Kenapa memakai jimat, kemudian mendatangi dukun itu adalah merupakan perbuatan yang merupakan kesyirikan? Khotbah iman azanillahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat telah menyebutkan bahwa wa in yamsaskumullahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Kalau ada madarat, keburukan yang Allah timpakan kepada kalian, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak akan ada satupun yang dapat mengangkatnya dari kalian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ada benda-benda yang dapat mendatangkan manfaat atau mengangkat madarat selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu bentuk keyakinan meyakini ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hal ini adalah merupakan kesyirikan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menutup segala celah tersebut dan menyerukan manusia untuk bergantung semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh manusia, tidak akan ada suatu hal yang menimpa dirinya kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u 'ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Ketahuilah, apabila seluruh umat ini bersatu semuanya untuk memberikan manfaat kepada dirimu, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, sungguh mereka tidak akan dapat memberikan manfaat apapun melainkan sebatas apa yang Allah tuliskan bagi dirimu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruk lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Begitu pula apabila mereka seluruhnya berupaya bersatu untuk menimpakan madarat kepada dirimu,
ketahuilah mereka tidak akan dapat menimpakan apa-apa kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan bagi dirimu. Dan begitu pula Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Rasulullah bertanya, "Ma hadhihi?" Gelang apa ini? Kata Rasulullah SAW. Orang tadi mengatakan minal wahid. Ini adalah gelang yang aku pakai untuk menghilangkan wahina, penyakit persendian yang dirasakan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza'ha, tanggalkan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya dia hanya akan menambah beban penyakit bagi dirimu. Wa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan sesungguhnya apabila engkau meninggal dan engkau masih memakainya, masih memiliki keyakinan bahwa dia dapat menghilangkan penyakitmu, ma aflahta abadan. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan selama-lamanya karena meninggal dalam kondisi kesyirikan. Jadi di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita harus pahami bahwa sebab itu ada dua. Yang pertama adalah sebab-sebab syar'iyyah. Segala sesuatu yang disebutkan oleh syariat, dijelaskan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW bahwa dia memiliki manfaat, seperti al-habbatus sauda, seperti madu yang Allah sebutkan memiliki manfaat. Begitu pula Al-Quran juga Allah SWT sebutkan menunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan sungguh kami telah turunkan di dalam Al-Quran itu shifa, kesembuhan. Maka ini disebut dengan sebab-sebab syar'iyyah yang harus kita yakini bahwa dia dengan izin Allah SWT dapat memberikan manfaat. Yang kedua adalah sebab-sebab kauniyah. Segala sesuatu yang berdasarkan ilmu penelitian dapat memberikan manfaat. Ya, seperti obat-obat yang dikonsumsi, yang mana itu semuanya telah melalui penelitian sehingga dapat disimpulkan dengan izin Allah dia dapat bermanfaat, maka itu boleh kita yakini sebagai sebab. Adapun segala sesuatu yang belum terbukti sama sekali, belum ada penelitian yang menjelaskan bahwa hal tersebut bermanfaat, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai sebab. Ketika kita meyakini hal-hal tersebut yang belum ada penelitian sama sekali, kita yakini dia dapat memberikan manfaat, maka dengan itu kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakini bahwa dia dengan sendirinya yang memberikan manfaat, maka sungguh itu adalah merupakan syirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari agama. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Pak Dokter, mungkin ada pertanyaan lain. Baik, barakallahu fiikum. Pertanyaan yang kedua adalah terkait bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kondisi saat ini. Gitu ya Pak Dokter. Menghadapi kondisi saat ini, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang harus dia yakini bahwa dia harus yakin seyakin-yakinnya
bahwa tidak ada satu hal yang terjadi saat ini melainkan itu semuanya adalah merupakan hal yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ini hal pertama yang harus kita yakini, bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi melainkan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala fil lauhil mahfuz. Ini yang harus kita yakini, bahwa yang terjadi ini adalah sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam menghadapi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin haruslah bersabar. Bersabar di dalam menghadapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Karena apa yang ditakdirkan oleh Allah bisa jadi sesuatu yang baik atau sebaliknya sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Maka terkait dengan hal-hal takdir yang tidak disukai oleh manusia, dia harus bersabar. Karena bagi seorang mukmin segala sesuatu yang dia hadapi itu adalah baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara setiap mukmin, karena sesungguhnya setiap perkaranya itu adalah baik bagi dirinya. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu adalah baik bagi dirinya. Dan begitu pula apabila dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, maka itu juga akan baik bagi dirinya. Dan kebaikan ini tidaklah akan didapatkan kecuali oleh orang mukmin. Ini yang kedua, dia harus bersabar. Kemudian yang ketiga, dalam menghadapi kondisi ini, seorang mukmin haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, haruslah dia meyakini bahwa ini adalah takdir Allah. Harus percaya bahwa ini adalah takdir Allah. Kemudian yang kedua, dia haruslah bersabar menghadapi takdir Allah SWT. Yang ketiga, dia harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah SWT. Dan ini yang ingin kita luruskan, hakikat daripada tawakal. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya bertawakal kepada Allah, kalau Allah kehendaki saya tertimpa penyakit ini, saya tertular penyakit ini, maka pasti akan tertular. Bagaimanapun caranya pasti akan tertular. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah saya terkena, maka tidak akan terkena. Di sini harus kita luruskan. Ketahuilah saudara iman azza Allah wa iyyakum, bahwa hakikat daripada tawakal tersebut adalah melakukan upaya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah melakukan upaya membentengi diri kita, pencegahan, dan jangan sampai membahayakan kepada orang lain. Karena di dalam ajaran Islam kita diajarkan la darara wa la dirar. Tidak diperbolehkan sesuatu yang membahayakan atau yang mengakibatkan madarat pada diri kita, atau yang justru membahayakan orang lain. Ini juga dilarang. Maka hakikat daripada tawakal tersebut adalah kita melakukan upaya terlebih dahulu. Upaya di sini seperti yang tadi sudah kita sebutkan, baik itu melakukan upaya-upaya yang diajarkan oleh syariat, dan begitu pula melakukan upaya-upaya yang sifatnya kauni berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan. Maka dari sisi syariat, apa yang harus kita lakukan? Kita biasakan dalam keseharian kita, di pagi hari, di sore hari, untuk selalu membiasakan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di antara zikir-zikir tersebut ada yang isinya mengandung apa? Meminta perlindungan kepada Allah SWT dari keburukan seluruh makhluk, dari kejahatan seluruh makhluk ciptaan Allah. Termasuk di sini makhluk ciptaan Allah itu apa? Virus. Karena virus itu adalah merupakan ciptaan Allah. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya, dari kejahatannya.
Banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di pagi hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang dapat mengakibatkan madarat. Begitu pula ketika kita keluar dari rumah kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita mengucapkan ucapan tersebut, doa tersebut, maka akan ada malaikat yang mengatakan, Uqita wa kufita wa hudita. Engkau telah dijaga, engkau telah dicukupi, engkau telah diberikan petunjuk. Ini diantara sebab-sebab syar'iyyah. Adapun sebab-sebab kauniyah yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi seorang mukmin dia tidak akan mengabaikan. Seorang mukmin yang sebenarnya mukmin, hakikat tawakalnya bukan dengan dia mengabaikan segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dia akan menjalankannya. Baru setelah dia mengupayakan dua hal ini, melakukan sebab-sebab syar'iyyah dan sebab-sebab kauniyah ini, baru dia serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap seorang mukmin di dalam menghadapi kondisi saat ini. Yang pertama, dia harus yakin bahwa ini adalah takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang kedua, dia harus bersabar sehingga dia tidak jatuh ke dalam sikap yang bisa jadi menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, seperti orang yang marah-marah sehingga dia tidak menerima takdir Allah SWT, atau orang yang khawatir terlalu berlebihan sehingga tidak percaya lagi bahwa ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dia haruslah bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sikap orang-orang yang beriman terhadap bentuk pelecehan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Apakah dia diam atau tidak? Ketahuilah kata iman azanillahu iyyakum bahwa cinta kepada Rasulullah SAW ini adalah merupakan satu kewajiban. Bahkan orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, maka dia sungguh jatuh ke dalam kekufuran. Bukan hanya perbuatan dosa biasa, tapi sudah jatuh pada kekufuran. Kafir orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, yang membenci Rasulullah SAW, ini adalah merupakan orang yang kafir. Jangankan hanya sampai pada tingkatan membenci, mengolok-olok Rasulullah SAW saja, itu adalah merupakan satu bentuk kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan kami hanya main-main saja. Allah kemudian katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah ayat-ayat Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasul Allah Subhanahu wa taala kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian mengemukakan udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka yang mengolok-olok Nabi, maka dia jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah SWT. Jadi mencintai Rasulullah adalah merupakan kewajiban setiap mukmin. Nah, kemudian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ketahuilah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka pasti dihina, dihujat, diolok-olok oleh setiap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah terjadi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, diutus sebagai seorang nabi dan rasul, orang Arab percaya dan menjuluki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Tapi ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, muncul berbagai hujatan terhadap Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan dia ini adalah syair, ada yang mengatakan sahir, tukang sihir, ada yang mengatakan majnun, orang gila, dan bukan hanya sebatas itu saja. Siksaan-siksaan bukan hanya secara psikologi, tapi fisik pun dialami oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam upaya pembunuhan pernah dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Beliau dilempari dengan batu sampai berdarah. Beliau hendak dibunuh. Banyak hal yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penghinaan terhadap Rasulullah bukan hanya saat ini, dari dahulu pun sudah terjadi. Apa sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW? Tidak ada seorang pun di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah yang menyaksikan bagaimana besarnya kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Nabi SAW. Mereka rela mengorbankan apa saja semata-mata hanya untuk Nabi SAW. Khubayb, beliau pernah mendapatkan tawaran ketika beliau ditawan. Beliau pernah mendapatkan tawaran, bagaimana kalau sekiranya engkau dilepaskan, tapi yang menggantikan posisimu adalah Muhammad? Apa jawaban beliau? Jangankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantikan posisi beliau, dimana dengan itu beliau akan bersenang-senang berkumpul dengan keluarganya. Kata beliau, jangankan hal tersebut, tertusuk duri saja beliau tidak rela. Rasulullah SAW beliau tidak rela apabila Rasulullah tertusuk oleh duri. Jiwa beliau sungguh lebih mudah, lebih ringan untuk dikorbankan daripada tertusuknya Rasulullah SAW. Abu Talha ketika perang Uhud, beliau mengatakan, ya Rasulullah, la tusyrif 'alal qaum, wahai Rasulullah, jangan engkau angkat kepalamu, karena bisa jadi panah-panah musuh itu akan mengenai dirimu. Nahrinuna sadrik, biarlah leherku ini menjadi tameng atas lehermu ya Rasulullah. Ini bentuk kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. Jadi tidak kita ragukan lagi bagaimana kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. Jadi dalam hal ini ikhwatal iman azanillahu wa kita membela Rasulullah SAW dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Dan sebagai salah satu bentuk pembelaan kita terhadap Nabi SAW,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kalau mau misalkan apa tanya jawab. Jadi kan udah tanyakan sikap kita. Jadi ditanyakan oleh teman kita yang di RSUD, sikap kita seperti yang kejadian di tengah masyarakat, dengan memboikot produk atau ikut andil dalam segala cara yang namanya katakannya yaitu pengkhianatan Allah. Bagaimana sebaiknya kita diam saja, kita ikut partisipasi atau bagaimana sebaiknya? Barakallahu fiikum. Memang tadi jawabannya sebenarnya belum selesai. Iya. Tadi kan baru terkait dengan kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kewajiban. Jadi dalam hal ini Sulaiman azanallahu iyyakum, bagaimana sikap kita? Kita harus membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bentuk pembelaan dan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terutama adalah menjalankan syariat beliau. Ini adalah bentuk kecintaan yang paling nyata. Bukan hanya slogan-slogan di lisan saja, saya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Namun justru bentuk cinta yang paling besar itu adalah ditunjukkan dengan mengamalkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian mencintaiku, apabila kalian mencintai Allah SWT, maka ikutilah. Kemudian terkait dengan apa yang diserukan, diantaranya adalah pemboikotan terhadap produk-produk dari negara tersebut. Ketahuilah saudara iman azanallahu iyyakum bahwa yang lebih berpengaruh di dalam memberikan boikot tersebut adalah apabila dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Ini yang lebih memberikan pengaruh yang langsung. Karena apabila pemerintah yang memboikot, maka tentu barang tersebut tidak akan masuk ke suatu negeri. Ya bisa jadi negara-negara yang telah melakukan secara resmi melakukan pemboikotan dari pemerintah, maka barang tidak akan masuk ke negeri tersebut. Dengan itu negeri itu tentu akan merasakan dampak ekonomi secara langsung. Tapi kalau sekiranya dari pemerintah belum ada sikap atau pernyataan resmi untuk memboikot produk-produk negeri tersebut, tentu barang tersebut akan terus masuk ke suatu negeri. Dan ketika barang itu sudah masuk ke suatu negeri, tentu harganya, uangnya itu sudah dikirim, dan barang-barang itu tentu juga sudah dimasuk ke toko-toko, dan diantaranya adalah toko-toko kaum muslim. Nah, ketika ada ajakan untuk memboikot produk-produk tersebut, tentu yang akan terdampak di sini siapa? Pedagang-pedagang muslim, karena mereka sudah mengirimkan uangnya.
Lantas apakah kita membeli produk itu atau tidak? Ini tergantung kepada sikap individu pribadi. Artinya kalau untuk mengemukakan seruan, ayo kita, ini sebaiknya adalah lewat pemerintah. Tapi kalau untuk pilihan pribadi, kita mau membeli ini atau tidak membeli, itu jatuh pada pilihan pribadi kita. Jadi sebenarnya dalam masalah boikot ini juga telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala, yaitu yang lebih berpengaruh itu adalah apabila boikot ini dilakukan oleh pemerintah. Karena dengan itu barang otomatis tidak akan masuk ke suatu negeri. Dengan tidak masuknya barang, tentu pengusaha-pengusaha muslim juga tidak akan mendapatkan barang tersebut. Kalau dari pemerintah tidak ada pemboikotan, maka tentu barang akan masuk. Dan ketika sudah masuk, tentu barang-barang ini masuk ke toko-toko muslim. Dan apabila ada seruan pemboikotan, maka tentu yang akan terdampak adalah orang muslim sendiri. Adapun mereka sudah menikmati hasilnya, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini yang iman azan Allah Yaqub, kita merenungkan apa yang telah Allah sampaikan tadi, bahwa illa tansuruh, kalaupun sekiranya kalian tidak menolongnya, faqad nasarallah, ketahuilah bahwa Allah sebenarnya sudah menolongnya. Dan penghinaan terhadap Nabi bukanlah satu hal yang baru, dari dulu pun sudah ada. Justru sebagai bentuk pembelaan kita terhadap Nabi saat ini yang lebih bermakna itu adalah dengan menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya dengan berteriak-teriak untuk memboikot produk-produk tertentu. Wallahu a'lam. Yang ini habis juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dikit aja ya. Tes. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya beberapa istilah di ada keluarga nih. Pertama, ini mohon penjelasan cara bahasa dan syariat. Pertama rububiyah, kemudian ini batil, kemudian uluhiyah, kemudian tauhid. Makasih Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Yang pertama adalah terkait dengan rububiyah tadi. Rububiyah ini asal katanya dari Rabbun. Kata Rabbun ini berasal dari Rabba yarubbu, yang artinya adalah mengembangkan sesuatu sampai kepada tingkatan yang paling sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, karena Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk mendatangkan kebaikan bagi alam semesta ini. Dari kondisi yang baik menjadi lebih baik. Allah yang mengatur alam semesta. Adapun tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu semuanya, yang mengatur alam semesta. Menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki, semuanya, semua bentuk pengaturan itu kita yakini bahwa hanya Allah SWT yang melakukannya. Maka dengan meyakini tauhid rububiyah tadi, maka kita hanya meminta kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah SWT. Dan Allah juga mengatakan, "Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Apabila
Allah menimpakan kepadamu madarat, maka tidak akan ada yang dapat mengangkatnya darimu kecuali hanya Allah SWT. Ini terkait dengan rububiyah Allah, bahwa Allah yang melakukan itu semuanya. Adapun uluhiyah berasal dari kata ilahun. La ilaha, kata ilahun. Ilahun artinya adalah ma'budun, yang disembah. Jadi tauhid uluhiyah ini adalah meyakini bahwa hanya Allah SWT yang hak untuk diibadahi, mengkhususkan segala macam bentuk ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Ini adalah tauhid uluhiyah, dan ini inti dakwah dari para rasul. Jadi para rasul yang diutus oleh Allah SWT diutus untuk menyeru kepada kaumnya agar beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Jadi bukan untuk mengajak kaumnya meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, tidak. Karena tauhid rububiyah seperti yang tadi sudah kita sampaikan, orang-orang musyrik dahulunya mereka mengakui hal tersebut. Wa la sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Apabila aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Jadi bukan ini inti dakwah dari para rasul. Inti dakwah para rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid itu berasal dari kata wahid. Wahid artinya satu, tunggal. Jadi tauhid artinya adalah menjadikan satu. Jadi ibadah kita dikhususkan hanya kepada Allah. Ini makna dari tauhid. Adapun yang batil itu dari kata di bahasa Indonesia batal, artinya tidak sah lagi, sesuatu yang tidak diakui, yang tidak benar. Allah. Waalaikumsalam. Mengenai ziarah kubur, Ustaz. Seperti yang kita lihat kalau mau bulan puasa, dan kita kebanyakan berbondong-bondong pergi ke kuburan. Ini pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah memang ada anjuran kita itu berdoa di kuburan? Apakah memang dapat meringankan azab bagi ahli kuburan? Atau ada anjuran? Baik, barakallahu fiikum. Jadi di sini pertanyaannya terkait dengan ziarah kubur. Kita katakan bahwa ziarah kubur ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini belum selesai. Ziarah kubur kita katakan adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Rasulullah SAW mengatakan, ala inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dahulu aku larang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur itu akan selalu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur adalah sunnah. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan ziarah kubur, dan beliau tidak menentukan waktu tertentu. Maka selama kita tidak mendapatkan pengkhususan waktu tertentu untuk ziarah kubur dari Rasulullah SAW, maka kita pun tidak berhak untuk mengkhususkan waktu tertentu atau beranggapan bahwa waktu tertentu itu memiliki keutamaan untuk ziarah kubur. Nah, di sini untuk ziarah kubur tidak hanya ketika
sebelum Ramadan saja, sebelum puasa saja. Ziarah kubur setiap saat. Kapan? Karena dia akan mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian di dalam hadis tadi Nabi SAW juga menyebutkan fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena ziarah kubur itu justru akan mengingatkan kalian kepada kematian. Maka di sini tujuan dari ziarah kubur itu adalah untuk agar kita dapat mengingat kematian, bukan justru untuk meminta kepada orang yang di dalam kubur tadi. Jadi dalam ziarah kubur ini orang yang hidup mendapatkan manfaat, orang yang di dalam kubur pun juga mendapatkan manfaat. Yang hidup, yang datang ziarah kubur itu mendapatkan manfaat dengan apa? Dengan mengingat kematian. Adapun orang yang di dalam kuburan itu mendapatkan manfaat dengan apa? Dengan doa yang dipanjatkan oleh orang yang menziarahinya. Bukan justru orang yang datang ini berdoa meminta kepada penghuni kuburan, tidak. Justru mereka mengharapkan doa dari orang yang datang. Atas apakah doa tersebut bermanfaat atau dapat dirasakan pengaruhnya oleh si mayat? Iya. Doa itu akan dirasakan manfaatnya oleh si mayat. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan seseorang ketika ziarah kubur atau ketika lewat di kuburan dia membacakan Assalamualaikum ahlat diyar. Semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minat, dari kalangan orang-orang mukmin ataupun orang-orang mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sungguh kami pun akan menyusul kalian nanti. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Pasti ini menunjukkan mereka mendapatkan manfaat. Kalau mereka tidak mendapatkan manfaat, maka untuk apa Rasulullah mengajarkan untuk mendoakan mereka? Begitu pula dalam sholat jenazah. Apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi'hu mudkhalahu wa'akrim nuzalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyyin wa khulufhu fil ghabirin. Kenapa doa ini diajarkan? Menunjukkan bahwa doa ini pasti bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Kalau tidak bermanfaat, maka untuk apa didoakan? Kenapa dalam Al-Quran Allah juga mengajarkan bahwa di antara orang-orang mukmin yang datang kemudian mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan begitu pula ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang seiman dengan kami. Ini menunjukkan bahwa doa tersebut memberikan pengaruh manfaat pada mereka. Nah, di sini ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum. Jadi ziarah kubur itu adalah sunnah. Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita tidak mendapatkan pengkhususan waktu tertentu, maka kita tidak boleh mengkhususkan. Silakan ziarah kubur. Jangan hanya sekali dalam setahun. Apalagi itu ziarah ke kuburan orang tua sekali dalam setahun. Kasihan sekali orang tua ini, dijenguknya hanya sekali setahun saja. Begitu pula dalam kalender ada hari ibu, hanya setahun saja seorang anak itu berbuat baik kepada ibunya. Justru seorang mukmin diajarkan untuk berbuat baik kepada orang tua itu setiap saat, bukan hanya sekali dalam setahun. Kita mendoakan mereka bukan hanya sekali dalam setahun, tapi setiap saat kita doakan mereka.
kita turunkan mereka di dalam doa-doa yang selalu kita panjatkan, dan itu adalah di antara bentuk bakti kita kepada orang tua setelah dia meninggal. Tidak ada hal lain yang dapat kita perbuat daripada hal tersebut. Dan di antara bakti lainnya kita sebagai anak kepada orang tua adalah dengan selalu berupaya menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bakti. Karena apa? Setiap ketaatan yang kita lakukan itu pahalanya pasti akan mengalir secara langsung kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala. Masalah takziah kan di masyarakat ada takziah 1 hari, 1 hari, kan ada yang beberapa hari kan. Itu kalau yang disunahkan di Islam apa Ustaz? Disunahkan bertakziah. Baik, barakallahu fikum. Ta'ziyah yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika datang berita meninggalnya Ja'far, Rasulullah SAW memerintahkan isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Buatkanlah makanan bagi keluarga si Ja'far, karena sungguh mereka telah datang kepada mereka sesuatu yang justru menyibukkan perasaan mereka karena berita kematian. Jadi di sini ikhwatul iman azza wa jalla, takziah sebenarnya tidaklah harus dengan kumpul duduk di rumah duka. Justru ini kadang menambah beban bagi orang yang meninggal. Justru seharusnya orang-orang lain itu memikirkan bagaimana meringankan beban yang sedang mereka hadapi. Kehendaknya ada yang membuatkan makanan, ada yang membantu segala urusan mereka, bukan justru dengan membuat mereka sibuk mencari kesana kemari uang untuk mengadakan tahlilan ataupun menuju hari atau sampai 1000 bahkan bahkan sampai 1000. Ini anggarannya kadang-kadang si mayit itu warisan saja tidak meninggalkan apa-apa. Ini justru menyebabkan keluarganya terhutang. Dan ta'ziyah itu sebenarnya adalah mengungkapkan bela sungkawa kita dan mengingatkan orang yang terkena musibah itu untuk bersabar kepada Allah. Ini hakikat daripada takziah. Ketika ada datang utusan kepada Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa salah seorang sahabat ada anaknya yang meninggal, ini putri Rasulullah SAW yang meminta agar Rasulullah SAW datang karena anaknya meninggal. Apa yang Rasulullah sampaikan? Sampaikan kepadanya, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Rasulullah sampaikan, ini yang meninggal siapa? Cucu beliau, cucu Rasulullah SAW. Rasulullah justru menyampaikan kepada utusan tadi untuk menyampaikan kepada putrinya, sesungguhnya apa yang diberi itu adalah milik Allah, apa yang diambil itu juga adalah milik Allah SWT, dan Allah berhak melakukan apa saja. Sampaikan kepadanya, wal tasbir wal tahtasib, bersabarlah dan harapkanlah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk takziah. Jadi bukan dengan harus berkumpul di rumah duka. Tidak, justru seharusnya orang-orang tetangganya mereka lah yang menyiapkan makanan untuk keluarga satu. Adapun terkait dengan berkumpul dalam hitungan 3 hari, 7 hari, itu sama sekali tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Allah Ta'ala. Terus kan waktu takziah kadang ada beberapa masyarakat disiapkannya makan, kadang dihidangkannya untuk orang yang datang kan. Itu karena apa kita kan?
anak kita betul-betul kita makan atau kemana atau kita hindari. nah Datang jangan boleh. ini sudah kadang tadi ya kan di siapa air ini Jadi sikap kita Sikap. datang atau kita tidak datang. kalau udah datang pasti boleh. Kalau ada undangan ini, Iya. mau ngaji 7 hari itu datang ya. Nggak usah kalau ada Iya, undangan sikap yang terbaiknya tidak usah datang. tidak usah. Pandai-pandai menjawab. Sebelum mengaji orang itu pandai-pandai jawab. Tidak terang jadinya. Nah ini lagi Ustaz. Mungkin ini sikap juga nih. Ini kita udah ada sholat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah cara sholatnya udah rapat dan menurut ilmu yang ada, walaupun itu mungkin dalam keadaan sunnahnya. Apakah kita bisa juga mencari masjid yang terdekat yang di situ jalan jelas ada bid'ahnya? Bagaimana sikap kita? Memang kita mau makan ini atau kita keluar? Mana lebih bagus Ustaz? Lebih bagus manfaatkan yang ada. Karena yang sesuai dengan sunnah tentu lebih utama dan lebih mendatangkan kekhusyuan di dalam kita beribadah kepada Allah SWT daripada kita sholat di suatu tempat yang mana di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang justru membuat kita dongkol dan akhirnya tidak fokus di dalam ibadah. Justru yang ada apa? Perasaan tidak suka saja. Lebih baik kita memanfaatkan tempat yang di situ telah Kita sediakan. Apa yang harus kita perbaiki dengan diri kita? Seandainya ini sudah siapkan, sebaiknya udah dalam keadaan istilahnya menurut yang diajarkan Rasulullah SAW, kita masih mencari apa yang mau diperbaiki dengan diri kita. Atau kita memang kurang ilmu atau kurang apa kira-kira? Yang jelas kalau misalkan tempat sudah ada, maka kalau bisa tentukan ada imamnya, dan ketika waktu sholat itu ada yang memandangkan azan yang mungkin bisa secara loudspeaker ke ruangan-ruangan yang Di sini ada. boleh azan. Pikirnya aja. Jadi ketika azan telah berkumandang, ya, seluruhnya datang. Seluruh pekerjaan Ya. dihentikan. Dihentikan. Jadi di sini boleh azan. Boleh. Kalau azan kita masuk, kita harus tahiyatul Tidak. Oh, enggak. Itu yang tidak. Ya. Kalau kita sholat sunat silakan. Silakan. Tapi bukan tahiyatul masjid. Mengenai soal mendoakan orang yang meninggalkan hidup, mana lebih besar mendoakannya di tempat dia di makamnya apa sudah kita sholat? Doa itu dimanapun akan sampai. Jadi dalam masalah ibadah di sini, ketika tidak ada sesuatu penyempitan, maka tak boleh kita persempit lingkupnya. Allah perintahkan kita berdoa dimanapun doa itu diperbolehkan, maka tidak boleh kita mempersulit diri kita dengan meyakini bahwa yang lebih utama itu adalah mendoakan di kuburannya. Karena tidak ada ketentuan yang menunjukkan doa di kuburan itu lebih utama. Jadi kalau hanya sebatas mendoakan, maka silakan doakan sudah sholat. Tidak ada keutamaan tempat tertentu. Tidak ada pengkhususan harus di kuburan. Tapi kalau kita ingin ziarah, itu beda lagi. Karena di sini ziarah adalah satu hal yang diperintahkan, bukan terkait dengan doanya. Terkait dengan ziarahnya. Allah a'lam. Kalau sedang tekanan, tidak boleh di Itu menginginkan masalah sholat
misalnya kita kan sholat di rumah gitu kan, adanya ada anak ada di depan kan, yang mau tinggi gitu kan, apa sih kita, apakah kita ini pikirin anak dulu dan kita lanjutin sholat dulu gimana? Baik. Terkait dengan sholat, satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita sholat itu harus di hadapan kita itu harus ada sutra. Sutra itu adalah batas, pembatas. Pembatas di sini bisa berupa dinding yang kita jadikan batas. Artinya ketika sholat itu jangan kita dindingnya di sana, kita di sini. Artinya ada celah yang lebar sehingga orang bisa lalu lalang di hadapan kita. Di antara fungsi sutra itu untuk apa? Agar jangan sampai sholat kita ini terputus. Ada yang memutusnya, orang-orang lewat itu diantara yang memutus sholat. Terkait dengan makna terputusnya sholat di sini memang ada perselisihan di antara para ulama. Namun intinya kita diperintahkan sholat itu menghadap ke sutra. Nah, Rasulullah SAW beliau sholat ke sutra, ada pembatas. Ketika ada hewan yang hendak lewat di hadapan beliau justru bersegera mendahului hewan tersebut, bahkan beliau kadang maju sampai bahkan mendekat ke dinding biar tidak ada yang lewat di hadapan beliau. Boleh kita yang... Ya, jadi kalau misalkan kita sedang sholat, di hadapan kita sudah ada sutra, namun di sini masih ada orang bisa lewat dan anak-anak misalkan mau lewat, kita boleh halangi agar dia tidak lewat. Kalau yang namanya anak-anak mungkin dia masih bersikeras maju saja. Karena kadang-kadang kalau kita halangi kayak gini, kadang-kadang dia anggap kita bercanda kan. Kadang-kadang dia di depan sejadah kita, di depan dia begitu kita sholat kan. Nah, bingungnya kan gimana cara lanjutin, gimana? Nggak apa-apa. Kalau memang dia tidak masalah, kita tidak geser dia. Itu tidak membatalkan sholat. Gerakan tadi tidak membatalkan sholat. Tapi boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah sholat dan cucu beliau itu main-main di punggung beliau. Itu tidak membatalkan sholat, hal-hal yang begitu pula misalkan kita mungkin tidak ada orang yang menjaga anak di rumah dan kita sholat, anak menangis, tidak mengapa kita gendong anak itu biar diam dan kita tetap sholat. Ketika nanti kita ruku, mungkin kita taruh sebentar. Ketika bangkit boleh kita gendong lagi. Ini saat mungkin yang banyak terjadi waktu mau sholat lupa mengajar. Setelah sholat dia berbunyi Ustaz. Ini yang kadang-kadang tidak dimatikannya atau dimatikan. Kalau dimatikan nggak sholat, mengurangi rasa kekusukan atau gimana saya. Ya, dalam masalah sholat kita diperintahkan untuk menjauhkan segala sesuatu yang justru memalingkan kita dari sholat. Rasulullah SAW sendiri pernah suatu ketika beliau sholat dan di hadapan beliau itu terdapat kain yang ada coraknya, ada gambar-gambarnya. Lantas beliau perintahkan itu untuk disingkirkan karena kata beliau itu justru membuat Rasulullah itu menikmati melihat keindahan dari corak tersebut sehingga memalingkan beliau dari sholat. Maka dari sini para ulama menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat menyibukkan seseorang dari sholatnya itu harus disingkirkan. Maka sebaiknya ketika kita sholat pakai baju itu baju yang bagus dan upayakan jangan sampai ada tulisan-tulisan di belakang. Pertama, karena kalau kita sholat di masjid di baju kita itu ada tulisan-tulisan belakang atau mungkin ada lagi gambar-gambar makhluk bernyawa, apalagi kalau gambar yang di situ gambar wanita. Nah, ini lebih musibah lagi. Ini harus kita jauhi. Termasuk juga
di antara yang dapat mengganggu orang di dalam salat, bau-bau yang tidak mengenakkan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, melarang siapa yang makan bawang, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang ini, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Kata Nabi SAW, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam, karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu, merasa tersakiti pula oleh segala sesuatu yang manusia terganggu olehnya. Maka di sini orang yang sholat itu harus memperhatikan kebersihan dirinya, pakaiannya, jangan sampai dia sholat bau badannya masih kemana-mana. Nah, selain daripada bau badan, di antara hal yang mengganggu juga yang banyak saat ini adalah handphone. Handphone itu kalau misalkan ada deringnya yang masih biasa, ya mungkin masih ringan. Tapi ini ketika tengah sholat yang keluar dangdut. Nah, ini tentu lebih petaka lagi. Bagaimana sikap kita ketika kita ternyata lupa mematikan nada dering, dan tiba-tiba saat sholat ada panggilan masuk. Saat itu kita wajib untuk mematikan nada dering tersebut. Boleh seseorang mengeluarkan handphonenya, dia matikan sendiri. Karena ini apa? Karena ini adalah dalam rangka melakukan sesuatu yang wajib. Karena menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu orang lain terganggu di dalam sholatnya, itu adalah hukumnya wajib. Jadi tidak mengapa misalkan kita keluarkan HP, atau kalau misalkan kita sudah tahu tidak perlu mengeluarkan, kita tekan saja tombolnya, itu tidak mengapa. Dan gerakan yang kita lakukan itu tidak membatalkan sholat kita. Allah. Seperti memakai kain latar itu seharusnya diperhatikan juga ya, Ustaz. Kan ada Sajadah. kain sarung kita itu kan ada mereknya gajah duduk. Misalnya kan memecah konsentrasi yang di belakang kan, yang di depan itu kan dia gajah duduk. Ya. Ini segala sesuatu yang dapat memecah konsentrasi kita di dalam sholat itu hendaknya dijauhkan. Bahkan di antara hal yang dilarang juga oleh para ulama adalah ketika misalkan kita masuk ke dalam masjid, mungkin belum ada orang, kita baca Quran dengan suara yang agak keras. Lantas kemudian ada orang yang masuk, kemudian dia sholat, maka kita wajib untuk merendahkan suara kita. Allah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nah, waktu juga, dan ini adalah hari Jumat, persiapan Jumat juga, dan mungkin makanan yang pun udah dingin kayaknya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Siapa namanya?